Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin pada hari ini untuk kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai aksi nyata dalam program pendidikan guru bergerak. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Marilah sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa manfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan mensosialisasikan dan berbagi informasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu walaupun sudah hafal. Ini adalah profil biodata saya. Kemudian saya adalah calon guru bergerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Kemudian perkenalkan, ini adalah pengajar praktik saya bernama Bapak Rusmi Mulyadin SPD dan Bapak fasilitator saya Bapak Ilman Firmansyah SPD MPD. Kemudian latar belakang kegiatan hari ini adalah sekolah adalah tempat formal untuk menuntut ilmu, idealnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian latar belakang yang kedua, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun skala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan latar belakang yang ketiga adalah membimbing dan membentuk murid menjadi murid merdeka berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan penanaman budaya positif. Sebelum itu, saya ingin mengajukan dulu sebuah pertanyaan kepada Bapak dan Ibu rekan sekalian. Mungkin pernah atau sudah mengenal apa itu budaya positif? Sudah pernah mendengar? Atau pernah secara tidak langsung kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah kan? Ya, secara tidak langsung, namun mungkin tidak tahu ini yang namanya budaya positif. Secara pengertian, budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dalam rangka pembentukan karakter anak. Ini adalah pengertian secara umum tentang budaya positif. Kemudian, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Mungkin secara tidak langsung juga kita sudah melakukannya di sekolah. Yang pertama dimulai dari diri sendiri. Artinya sebagai pendidik atau guru, kita memulai suatu budaya positif untuk ditiru atau dipahami oleh peserta didik kita. Contoh kecilnya, anak kita sebagai role model bagi para peserta didik kita. Contoh kecilnya mungkin yang paling sederhana tentang kita datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu mungkin akan menjadi contoh bagi anak. Oh ya, Bapak dan Ibu guru datang ke sekolah tepat waktu, dan mereka pun akan meniru ke sekolah datang tepat
waktu. Ataupun misalkan ketika sedang belajar, ketika sedang jam belajar, Bapak dan Ibu guru tetap tinggal di kelas selama pembelajaran berlangsung. Ada contoh kecil ketika kita sedang belajar, misalkan di kelas bawah, karena sangat mengidolakan atau sangat meniru Bapak dan Ibu gurunya, ketika sedang belajar, Bapak dan Ibu gurunya keluar, kalau anak-anak di kelas awal akan mengikuti. Mereka akan mengikuti kemanapun Bapak dan Ibu gurunya pergi ya, kalau kita sedang belajar. Kemudian yang kedua, menciptakan pembiasaan-pembiasaan yang positif di kelas dan di sekolah. Di sekolah kita mungkin kita sedang melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif setiap pagi, misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu ada pembiasaan 15 menit berdasarkan jadwal. Kemudian konsep inti budaya positif. Apa itu konsep inti budaya positif? Ada 5 konsep inti penerapan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, segitiga restitusi. Mungkin di antara 5 konsep budaya positif ini, adakah Bapak dan Ibu guru yang sudah mengetahui atau memahaminya? Belum. Baik, saya akan berbagi informasi tentang konsep inti budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk mengendalikan dirinya. Contoh disiplin positif, misalkan di kelas kita membuat sebuah peraturan atau tata tertib agar anak mulai terbiasa melakukan disiplin dalam melakukan kesehariannya di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mengajar, kita harus memperhatikan kebutuhan dasar anak ya sebagai manusia. Di antaranya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan fisiologis seperti makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Kalau di sekolah, misalkan kalau yang berkaitan dengan bertahan hidup, mungkin anak memerlukan tempat berlindung dan kenyamanan berada di sekolah. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Rasa diterima seperti dipedulikan, berbagi, bekerja sama, kemudian disayangi dan menyayangi. Tentu kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita seperti kita menyayangi anak kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu seperti menjadi terampil, kompeten, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Tentu ini berhubungan dengan murid ya. Murid memerlukan pengakuan atas kemampuannya. Contoh kecil, kita memberikan pengakuan kepada murid yang berprestasi dengan memberikan peringkat ya. Itu mungkin contoh kecil sebagai pengakuan. Atau misalkan kita juga memberikan pengakuan dengan memberikan apresiasi. Apresiasi berupa reward kepada anak-anak yang memiliki prestasi.
Kemudian yang keempat, kebebasan. Artinya manusia memiliki kebutuhan akan pilihan. Sebagai manusia mandiri, otonom, memiliki pilihan mengendalikan arahnya sendiri. Berkaitan dengan anak-anak yang memiliki kebebasan, tentu sebagai manusia kita tidak bisa mengontrol manusia yang lain, karena yang memiliki kendali atas dirinya sendiri adalah pribadinya diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan orang ya. Kalau di sekolah mungkin kita bisa memberikan tuntunan dan bimbingan kepada siswa agar tidak keluar dari batasan karena memiliki kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan berkaitan dengan rasa senang, gembira. Tentu anak-anak di sekolah harus memiliki pembelajaran yang bermakna. Mereka harus gembira mendapatkan pembelajaran. Ini kita bisa lakukan di sekolah, misalkan dengan kegiatan program agar anak ceria, misalkan menyelipkan permainan, karena pada dasarnya anak senang bermain. Jadi itu untuk sedikit contoh untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu kesenangan. Atau misalkan di kelas juga kita bisa memberikan proses pembelajaran berdasarkan kesenangan anak. Anak biasanya misalkan senang berdiskusi, kita bisa memberikan model pembelajaran secara berdiskusi atau bermain peran atau yang lainnya, sesuai dengan pembelajaran yang bisa memberikan bermakna kepada anak. Kemudian yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas atau di sekolah. Mungkin sedikit ada perbedaan antara keyakinan kelas dan tata tertib. Kalau misalkan tata tertib, kita buat sendiri di sekolah ya. Misalkan yang menentukan untuk tata tertib adalah sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita bisa melibatkan anak di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati. Contohnya misalkan di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas kepada anak, hal apa saja yang boleh dilakukan atau hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kemudian disepakati dan kemudian kita bisa dokumentasikan keyakinan kelas tersebut. Pada prosesnya kita bisa menggunakan kertas warna atau kertas post-it. Kemudian si keyakinan kelas yang sudah diisi oleh anak-anak bisa ditempel di dinding supaya anak bisa melihat setiap hari apa keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Mana yang sesuai dengan kita ya? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru dan memberi posisi kontrol mana yang tepat? Berikut saya akan berikan sebuah video untuk pemahaman bagaimana posisi kontrol guru supaya kita bisa memahami mana yang lebih tepat untuk kita.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju
setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan posisi kontrol sebagai guru ya. Ada 5, tadi sudah terlihat perbedaannya dari posisi pembuat hukuman, kemudian posisi pemberi rasa bersalah, kemudian pembuat yang ketiga sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi mana yang tepat buat kita? Posisi sebagai manajer ya. Posisi itu paling tepat karena pada posisi itu guru tidak, yang pertama guru tidak menyalahkan, kemudian guru mengarahkan, membimbing siswa yang melanggar aturan supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Beda dengan posisi pemberi hukuman. Kalau posisi pemberi hukuman, nanti dampaknya anak akan memiliki rasa dendam terhadap guru ya. Itu kemudian tentang posisi kontrol guru. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tindakan yang akan kita lakukan. Segitiga restitusi ini kita lakukan pada saat anak melakukan pelanggaran. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Contohnya, misalkan ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita panggil dulu anaknya, kemudian kita beri pemahaman dulu bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Pada tahapan validasi tindakan, baru kita tanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menanyakan keyakinan, anak diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya. Kita tidak menuntut anak harus melakukan apa misalkan, tapi kita mengarahkan dan membimbing anak untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Berikut saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi pada sebuah kasus atau pada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang siswa, dari tahapan bagaimana cara menstabilkan identitas, kemudian bagaimana cara memvalidasi tindakan, dan yang terakhir bagaimana menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang demikian, Bapak dan Ibu, itu adalah contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melanggar peraturan atau siswa yang melakukan kesalahan, dimulai dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi pada tindakan segitiga restitusi ini kita tidak menyalahkan siswa, tapi kita membuat siswa nyaman, kemudian mengeluarkan pendapat, unek-unek dan keluhannya tentang kesalahannya. Kemudian kita bimbing siswa untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Demikian mungkin Bapak dan Ibu tentang informasi yang bisa saya sampaikan tentang penerapan atau penanaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.